Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Eka Salsabila dengan NIM 21000001142. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan pendidikan, bimbingan dan konseling. Islam adalah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di Arab, yang mana agama ini memiliki pedoman dan ajaran yang diungkapkan melalui kitab suci mereka, yaitu Al-Quran, serta hadis dan sunnah Nabi. Nah, Islam ini tidak mencakup aspek spiritual, tetapi juga memiliki panduan yang komprehensif tentang kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan. Nah, dalam Islam, pendidikan itu dianggap sebagai upaya yang paling penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama, serta untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Nah, pendidikan dalam Islam diharapkan dapat mendorong untuk pengembangan akhlak yang baik, kebijaksanaan, akhlak yang baik, ataupun kebijaksanaan, keadilan, dan keilmuan. Nah, di sini bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan secara cepat dan kepada individu yang sedang mengalami masalah. Masalah itu bisa diselesaikan dengan melalui konseling. Nah, BK, bimbingan dan konseling dalam Islam ini memiliki tujuan sejalan dengan ajaran agama Islam. Nah, prakteknya bimbingan dan konseling dalam konteks Islam bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi tantangan kehidupan, kemudian bisa mengatasi masalah emosional, kemudian mengembangkan keterampilan interpersonal, dan mencapai keseimbangan psikologis. Nah, terdapat prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan juga diterapkan dalam bimbingan dan konseling. Karena bimbingan dan konseling itu membantu individu agar dia dapat berkembang. Nah, bimbingan dan konseling Islam memiliki pendekatan yang dijadikan pedoman pada setiap proses bimbingan dan konseling, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini terdapat ahli atau menurut Erawilda tahun 2014 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling Islam dalam pelaksanaannya tidak bersifat elektif atau tidak terikat dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Nah, penggunaan pendekatan ini dalam bimbingan dan konseling Islam disesuaikan dengan karakter klien dan permasalahan yang dihadapi oleh konseli tersebut. Jadi, konselor di sini membantu klien sesuai dengan karakter klien atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien atau konseli. Nah, suatu saat konselor dalam proses bimbingan dan konseling dapat menggunakan pendekatan direktif. Ini untuk bimbingan dan konseling Islam ya. Bimbingan dan konseling Islam ini dapat menggunakan pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif, atau konselor dapat memvariasi keduanya, direktif dan non-direktif. Nah, dalam suatu proses bimbingan dan konseling Islam, pendekatan direktif ini merupakan pendekatan di mana konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang memberikan pelajaran dan aktif menunjukkan kepada konseli cara dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang bisa ditempuh. Nah, di sini klien itu diajak untuk berpikir, diajak untuk mengemukakan pendapatnya, kira-kira bagaimana solusi permasalahannya, seperti itu. Nah, dalam hal ini konselor hanya harus menguasai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah konseli, kemudian menunjukkan jalan sesuai tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis, di mana ketika konseli mengemukakan pendapatnya atau sarannya ternyata berlainan dengan jalan Quran dan hadis, maka di sini konselor mengarahkan agar tetap dalam Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya pendekatan non direktif, di mana pendekatan ini konseli didorong untuk melakukan atau mengevaluasi, merenungkan akan dirinya, kemudian sikapnya, kemudian perilakunya yang sekarang maupun yang sebelumnya. Di mana di sini kita melihat nilai-nilai Islam yang telah dia langgar, atau konseli didorong untuk memikirkan yang terbaik bagi dirinya,
sehingga apa yang dia dapatkan itu kebahagiaan dunia dan juga di akhiratnya, bukan hanya sekedar kesenangan belakang. Di mana dari dua pendekatan tersebut, konselor dapat memvariasikan pendekatan yang mana saja, direktif ataupun non direktif, dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai rujukan dan materi-materi atau pendekatan yang harus difahami oleh konselor tersebut sebelum membimbing konselingnya. Nah, konselor ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 17 diartikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk atau itu adalah dosa. Nah, janganlah kamu mencari-cari keburukan orang dan janganlah kamu menggunjing atau membicarakan orang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Adakah seperti itu? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, dari ayat itu bisa dijelaskan bahwa kita sebagai konselor tidak boleh dalam eh, mencari kesalahan yang terdapat dalam konseli, tetapi kita di sini membantu konseli mengarahkan dia agar tidak salah jalan. Kemudian dalam surat Al-Qasyah ayat 77 juga dijelaskan bahwa, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan dunia dan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini ayat ini bisa menjelaskan bahwa kita di sini supaya berbuat baik, jangan merusak orang lain, tapi kita supaya mengarahkan orang tersebut untuk ke jalan agama Allah, ke jalan yang benar, sesuai Quran dan hadis. Nah, implementasi pendidikan dan konseling dalam agama Islam ini dapat dilakukan sesuai dengan contoh yang telah Rasulullah berikan atau perilaku tauladan yang telah Rasulullah tunjukkan, yaitu yang pertama uswatun hasanah atau berbuat baik, kemudian yang kedua akhlak yang kokoh atau dimana di sini diberatkan pada kejujuran, kemudian amanah, kasih sayang dan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk berusaha sendiri. Nah, di sini kita sebagai konselor dalam konseling supaya melihat apa yang dilakukan konseli. Artinya ketika konseli mempunyai masalah, mengungkapkan masalahnya, maka di sini konselor supaya berusaha agar konseli mengambil keputusan yang benar, yaitu sesuai dengan jalan Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan pendidikan, bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.